Ibadah online mengikuti anjuran pemerintah, bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Gereja Pitani Bulungan akan selalu menemani setiap minggu pagi melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom. Saya percaya Tuhan baik buat saudara dan saya pagi hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Tiada hentinya kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau tetap masih memelihara kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Kau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan. Biar Engkau yang menjamah setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Biar kami datang dengan penuh sukacita dan hati yang rindu memuliakan nama Engkau Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan yang Kau memberkati pada kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan dengan taburan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dalam nama Yesus umat percaya dimanapun berada. Kita bersama berkata amin. Kita mau beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Angkatlah suaramu Bapak Ibu Saudara, puji dan serukan nama Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian. Katakan, hey! Angkatlah suaramu, pujian serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu lagi setia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Mendarilah dan yang bersuka cita, tak perlu seperti yang sanggup. Hey! Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Pagi ini kita mau menyanyi bagi Dia. Mari kita angkat suara kita dengan penuh sukacita. Katakan, angkatlah suaramu, Puji dan serukan nama Yesus. anggalkan bebanmu, Tak perlu lagi setia sanggup. gerakkan kakimu, Menarilah dan bertukangnya. bersukacitalah, tak perlu lagi setia sanggup. Sama-sama katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak dengan kasih-Nya, Dia datang lebih lagi katakan, hey! Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak dengan kasih-Nya, Dia datang. Lebih lagi katakan, sekarang, sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, hey, hey, nyanyi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Tetap dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami ingin selalu Tuhan
menyenangkan hatimu pagi hari ini. Biarlah pujian kami bawa sebagai korban syukur kami pagi hari ini hanya bagi Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu, hanya dekat dan baru. Perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Benar Tuhan, hanya dengan Kau Tuhan mereka membawa bantuan. Yes Tuhan. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Selalu ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati haleluya. Biarkan menaiki sungguh indah bersamamu selamanya. Lebih lagi ku ingin selalu
sembah Dia, siapkan hati kita baginya, pujilah Dia. Terpujilah namamu Yesus, Engkau segalanya. Selalu bersekutu denganmu, kami percaya Kau hadir di setiap kami, Kau jamanya kami pakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalam kami Tuhan. Engkau yang menenangkan setiap hati dan jiwa kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarlah pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan dengan iman, Kaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, amin, di dalamku. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan perisai. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Amin. Firman-Mu di dalamku. Yes, terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan
yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Dengan kekuatan yang kau berikan Tuhan. Yes, Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Lebih lagi katakan, ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri. Sudah menyapa hadirat dengan kekuatan yang kau berikan Tuhan. Amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Yes Tuhan. Oh dahsyat Kau. Amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi dengan iman kita akan pujian ini. Bukan berdiri, bukan berdiri. Benar Tuhan. Meskipun badai melanda pada saat ini di kota Indonesia Tuhan, sekalipun COVID, kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kau menjaga setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Karena Yesus bukan berdiri Tuhan, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang menopang kami. Ku tetap berdiri bersama-Mu. Haleluya. 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 Hiranamaya shananamu. Kami akan selalu berdiri di tengah badai ini Tuhan Yesus, karena kami percaya dengan kekuatan yang Kau berikan, dan juga ada Yesus selalu menopang kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Berkati untuk jemaat-Mu dimanapun berada, berikan kesehatan yang baik. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan sesuatu pada kami Tuhan Yesus pada minggu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Betani dimanapun Anda berada. Halo. Saya yakin percaya semua dalam keadaan yang baik, sehat. Walaupun keadaan di luar kita tahu banyak berita
tidak dalam keadaan yang baik-baik. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita semua satu pernyataan bahwa Dia akan tetap melindungi, menjaga, menyertai anak-anaknya. Amin. Beberapa hari terakhir kita melihat di dalam keseharian kita, kalau saudara punya di dalam grup saudara atau lihat dalam komunitas saudara, banyak hal yang tidak baik terjadi di sana. Ada yang sakit, bahkan juga ada yang meninggal. Semua hal ini terasa semakin mendekat ke kita. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada, tetap jaga, tetap lakukan protokol kesehatan supaya kita semua boleh tetap sehat dan tidak membantu menyebarkan penyakit dari virus ini. Beberapa dari kita juga seringkali sudah mulai mengeluarkan kalimat pasrah. Beberapa hari lalu saya juga terima di WhatsApp grup, bahkan di kompleks tempat saya tinggal. Di situ ada satu tulisan dan itu diposting di Facebook. Jadi tetangga malah nggak tahu, justru orang lain yang di luar kompleks tahu, lalu membagikan kepada orang yang ada di dalam kompleks. Di sana diceritakan orang tersebut sudah dalam keadaan yang kritis, dia, istrinya, dan dia bingung tentang akan anaknya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, dia sudah menulis di dalam Facebook tersebut. Seakan-akan orang tersebut bisa berserah atau pasrah. Sama dengan kita. Kita juga kadang-kadang sering mengucapkan kalimat tersebut. Ya sudah, berserah saja pada Tuhan. Ya deh, saya pasrah. Gitu. Tetapi kalimat yang sering diucapkan oleh kita kadang-kadang nggak memahami sepenuhnya. Ternyata dua kalimat ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Seakan-akan kalau kita berserah kepada Tuhan, ya udah kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan, begitu kan? Tetapi kalau saudara perhatikan, yang namanya berserah itu adalah kalimat kata kerja yang aktif, di mana artinya adalah kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan karena kita percaya, atau oleh karena iman kita menyerahkan kepada Tuhan. Jadi berserah kepada Tuhan, berharap bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik kepada kita saat kita mengucapkan kalimat berserah tersebut. Sedangkan kalau pasrah, itu kata kerjanya itu pasif, bukan aktif, di mana artinya menyerahkan juga kepada Allah, kepada Tuhan, karena seseorang itu sudah nggak tahu harus bagaimana. Jadi pasrah, tidak tahu harus berbuat apa, seakan-akan dia menyerah, kalah. Memang keduanya, memang kalau kita hubungkan dengan iman, pasti tujuannya satu, minta supaya Tuhan itu ikut campur tangan dalam segala permasalahan hidup yang dialami. Jadi beda antara pasrah dan berserah. Saya coba ambil dua kasus supaya kita semua bisa memperbandingkan, supaya kita nggak salah, kita harusnya berserah atau pasrah. Kasus yang pertama, ada seorang ibu yang sedang mengalami satu pergumulan dalam keluarganya. Dia sendiri sedang sakit, sesak napas. Kemudian suaminya juga radang paru-paru. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Dan mereka punya anak, ternyata setelah dites punya penyakit leukemia. Kira-kira begitu. Saya ambil sesuatu yang ekstrim. Lalu mereka bisa berdoa, mereka bisa berserah kepada Tuhan.
Di saat mereka tidak tahu harus apa, tetapi mereka tetap ingat akan Tuhannya. Dan perlahan-lahan apa yang terjadi, ternyata Tuhan memulihkan keluarga ini. Ibu ini mulai kembali bisa sembuh dari sesak napasnya. Suaminya yang tadinya karena radang paru tidak bisa bekerja, sekarang sudah mulai membaik dan bisa kembali bekerja. Dan ternyata tanpa diduga ada seorang pasangan Kristen yang mau menanggung biaya pengobatan dari anaknya hingga sembuh. Nah, di sini kasus yang pertama nanti saudara bedakan. Saya maju ke kasus yang kedua. Ada seorang remaja yang juga dikatakan menderita satu penyakit yang cukup parah. Tetapi apa yang dilakukan oleh remaja tersebut, malam hari dia mengambil gunting, diam-diam dia bingung, lalu dia menusukkan gunting tersebut ke badannya sehingga ia meninggal. Jadi ada dua kasus yang berbeda. Menurut saudara, mana yang kalimat pasrah tersebut berlaku? Di kasus yang pertama atau yang kedua? Yang pasti yang kedua, karena dia sudah pasrah, nggak tahu ngapa-ngapain, seakan-akan nggak tahu apa jalan keluarnya, dan dia hidupnya sia-sia. Beda dengan yang pertama, si ibu itu berserah kepada Tuhan. Dia tidak hanya berserah, dia juga tetap mengikuti Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya dia bisa dipulihkan. Oke, kembali lagi kepada kalimat pasrah atau berserah. Tadi saudara sudah masuk ke dalam satu kasus, saudara sudah mulai bisa membedakan. Tapi saya mau berikan satu lagi bahwa yang namanya pasrah itu artinya, kalau saudara baca di kamus, artinya menyerah, tidak berbuat apa-apa, berpikiran negatif atau selalu pesimis, kehilangan pengharapan sehingga punya niat yang tidak baik. Sedangkan kalau berserah artinya turut dan mengikut kehendak Tuhan dalam hidupnya, percaya dan menyerahkan diri dalam rencana dan pimpinan Tuhan. Berserah itu berpikir positif atau optimis. Berserah mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Jadi udah jelas pasrah dan berserah itu beda. Nah, di dalam Alkitab kita juga lihat ada tokoh yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, saudara pasti ingat kisah dari seorang yang namanya Hana, istri dari Elkana. Dia seorang perempuan atau istri yang dimadu oleh suaminya. Ternyata madunya itu ternyata juga menyakiti dirinya, karena dia tidak bisa punya anak, dikata-katain dan segala macam. Tetapi dalam kesedihannya dia tidak menyerah, dia tetap bersandar dan dia bisa curhat, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara tahu di akhir ceritanya, akhirnya dia mendapat seorang anak yang namanya Samuel. Maju lagi ceritanya, ternyata dia mendapatkan 5 anak lagi. Tokoh kedua yang saya bilang hidupnya berserah kepada Tuhan adalah Abraham. Abraham dikatakan bapak yang taat pada perintah Tuhan. Buktinya, walaupun Abram sebelum namanya diubah menjadi Abraham, dia belum kenal Tuhan, tetapi ia selalu mengikuti perintah daripada Tuhan untuk keluar dari negerinya sendiri menuju ke satu tempat yang dituju oleh Tuhan. Abraham juga dikatakan bapak yang tidak mempunyai seorang anak, tetapi ia penuh percaya kepada Tuhan. Dia dijanjikan oleh Tuhan dan dia setia menunggu janji Tuhan tersebut. Berapa lama dia menunggu janji Tuhan? 25 tahun baru dia bisa mendapatkan anaknya.
Abraham dikatakan juga bapak yang berserah kepada Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan dimanapun berada. Dia selalu bisa, bahkan sampai dia mempersembahkan anaknya menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Walaupun kita tahu akhirnya digantikan dengan domba jantan yang tiba-tiba tersangkut di pohon dan bisa dijadikan sebagai korban persembahan bagi Abraham. Jadi ada tokoh Alkitab juga yang kita boleh belajar bagaimana dia berserah. Jadi berserah itu beda dengan pasrah. Tambahannya mungkin kalau saudara mulai bisa menangkap, dalam berserah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Perjanjian lama sudah, sekarang kita ke perjanjian baru. Ada juga tokoh yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 21-28 ceritakan tentang perempuan Kanaan. Dia dikatakan seorang wanita yang cukup tangguh mendatangi Yesus karena anaknya sakit. Dia nggak menyerah dan dia juga nggak tersinggung walaupun dikatain ini makanannya bukan buat manusia, tapi udah remah-remah, anjing aja juga nggak boleh, kira-kira begitu. Tapi dia tetap memohon dan bisa merendahkan diri supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Jadi keadaannya adalah dia berserah. Dia bisa mendekat kepada Tuhan, berbicara, diskusi dengan Tuhan, dan dia bisa menyembah Tuhan pada saat tersebut. Jadi ini yang disebut dengan berserah. Kemudian ada lagi ceritanya, ada 2 orang buta yang disembuhkan. 2 orang apa 1 orang? Orang buta 1 apa 2 nih? 2 apa 1? Nah bingung kan, karena kita udah mulai jarang baca Alkitab. Ceritanya memang berbeda. Kalau yang 1 dekat Galilea, 1 dekat Yeriko. Yang 1 memang orang buta yang menunggu Yesus, yang 1 lagi ternyata 2 orang buta gitu ya. Jadi ya ceritanya memang di beda kitab, tapi nanti saudara baca apakah dia beda orang atau gitu. Tapi yang jelas ada orang buta yang mendengar Yesus mau lewat dan mereka selalu berseru, Tuhan kasihanilah aku, seperti itu. Dan Tuhan tergerak untuk membuat mereka bisa mendapatkan mujizat tersebut. Mereka berserah kepada kehendak Tuhan. Dan akhirnya dengan cara berserah tersebut mereka bisa mendapatkan mujizat dan bisa mengikut Yesus. Tadi kita udah bicara tentang tokoh dalam Alkitab yang berserah. Nah kalau yang pasrah ada nggak? Ada juga yang pasrah. Dalam perjanjian lama, saudara tahu yang namanya Nabi Nabi Elia ya. Posisinya sudah jadi Nabi Tuhan, tapi dia takut dengan ancaman daripada Ratu Isabel. Karena dia juga membunuh nabi palsu dengan pedangnya. Dia menjadi takut, dia menjadi pesimis dan ingin mati. Dengan apa saya tahu dia mau mati? Karena dia tidak mau makan, tidak mau minum gitu kan. Mogok makan, mogok minum, kira-kira seperti itu. Dalam perjanjian baru, saudara pasti kenal yang namanya Yudas Iskariot. Dia juga orang yang termasuk pesimis. Dia orang yang paling dekat dengan Yesus dan dikatakan dialah orang yang menjual Yesus dengan hanya beberapa keping perak. Di akhir ceritanya Yudas menjauh dari Tuhan dan dia dikatakan menggantung dirinya. Jadi pasrah dan berserah kepada Tuhan kita bisa bedakan. Saya mau fokus di dalam kalimat berserah, karena kalau pasrah ya kita jangan sampai seperti itu, tapi kita harus bisa berserah dalam keadaan seperti sekarang ini. Apa yang kita dapatkan dalam kalimat berserah? Nanti saudara baca di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya ambil cuplikan-cuplikan saja.
Disitu dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah puk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab puk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini adalah perkataan dari Tuhan sendiri yang dengan sangat terbuka dia mengajak pada kita manusia untuk bisa datang dan menyerahkan hidupnya. Jadi kita diminta hanya datang dan menyerahkan hidup kita. Gampang kan? Dia akan memberikan kelegaan dan juga dia berikan ketenangan dalam hidup. Ini sesuatu yang selalu kita cari. Kita mau ketenangan di dalam kehidupan kita. Gak mau tiba-tiba ada berita yang membuat heboh, apalagi menyakitkan, menyedihkan kita gak mau. Tetapi untuk itu dia datang juga memberikan kita beban atau yang disebut dengan puk. Kita diberikan kesempatan untuk belajar. Belajar apa? Pikul salib. Satu pelajaran di mana kita bisa mengendalikan diri kita dan hidup menurut yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Roh. Adalah satu beban yang kelihatannya nggak berat kalau kita mau datang dengan sukarela, dengan senang hati. Kalau kita membawa beban kita dengan segala macam hal yang tidak baik, seakan-akan beban itu berat sekali. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita datang dengan senang hati, kita datang dengan sukarela, beban itu kelihatannya ada tapi ringan. Kita bisa mempercayakan setiap persoalan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan mengatur segalanya lebih baik. Dia akan mengatur jalan keluarnya dan solusinya diberikan kepada kita sebagai sesuatu yang tidak menyakitkan keadaan kita. Kita punya keterbatasan di dalam kehidupan kita. Kita punya satu limit di mana kita tidak bisa melewati tersebut tanpa bantuan daripada Tuhan. Saudara pasti sering juga mendengar beberapa dari rekan-rekan kerabat kita yang masuk ICU akhir-akhir ini. Tapi kita berdoa untuk mereka dan Tuhan memberikan yang tidak pernah kita pikirkan. Besoknya bisa keluar dari ICU, bisa ngobrol lagi, walaupun mungkin ada juga yang drop lagi, kita topang doa lagi. Akhirnya seperti itu. Tapi yang jelas pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa belajar menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan membuat beban kita itu ringan. Ketenangan hidup atau jiwa yang tenang kalau kita itu hatinya sudah dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, semuanya ada. Harta yang terpendam, seperti itulah kira-kira. Tiba-tiba semuanya menjadi sempurna. Tetapi dalam Matius 13 ayat 44-46 sana dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacita pergilah menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang tersebut. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama seorang yang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang tadi sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi memang begitu kerajaan surga, naik turun. Tapi yang jelas dalam keberadaan kita, kalau kita mau berserah dan datang kepadanya, Tuhan menyediakan yang terbaik. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prinsip berikutnya adalah dalam Matius 6 ayat 34.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan perkataan ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita atau mengajarkan juga kepada kita supaya kita tidak usah berpikir bagaimana, berpikir melantur tentang segala sesuatu yang belum diketahui hari esok. Ada saudara yang tahu besok terjadi apa? Kita nggak ada yang tahu. Kadang-kadang kita berpikir menjadi melantur tadi. Wah, siapa tahu besok jadi begini, jadi begitu, gitu kan? Tapi itu bukan hal yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan sudah ingatkan, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Banyak orang tertipu oleh pemikirannya sendiri. Bahkan nggak jarang mereka juga menambah sulit satu masalah. Saudara perhatikan, kalau saudara dulu sekolah atau sempat membuat yang namanya buku gitu, rangkuman, biasanya kita udah kepikir buku yang akan kita karang itu sesuatu yang baik. Tetapi saudara pasti ingat, di bab 1 atau bab 2, saudara pasti pernah menuliskan latar belakang masalah. Jadi sebelum saudara melihat sesuatu itu dengan baik, saudara pikirkan masalahnya dulu. Sedangkan Tuhan udah bilang, gak usah pikir masalahnya, serahkan saja sama Dia, Dia pasti akan memberikan jalan keluar, gitu kan. Tapi namanya manusia nggak bisa begitu. Kita semua masih manusia, iya. Kita harus bisa membuat keadaan tersebut di mana kita kembali berserah atau pasrah. Berserah ya, kita udah belajar tadi berserah, jangan pasrah. Banyak orang beriman tadi dikatakan mengucapkan berserah kepada Tuhan, tapi mereka selalu melakukan dua prinsip yang tadi saya bilang. Prinsip yang pertama, dia bisa mengerti bahwa kita hidup selalu mengikuti roh. Yang kedua, prinsip hidup hanya untuk hari ini, karena masalah itu ada sekarang, besok lain lagi masalahnya. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah hari ini, malam nanti kita berdoa, terima kasih, bersyukur kepada Tuhan, masalah sudah selesai. Besok kita punya masalah lain lagi, yang yakin juga kita pasti bisa menyelesaikannya. Nggak jarang saat kita mengucapkan berserah kepada Tuhan, ada orang yang putus asa. Kita juga pasti pernah menemui jalan buntu. Tetapi apa yang diinginkan Tuhan? Segala pergumulan, baik itu dalam hidup, bahkan pergumulan dalam iman kita, bawa segala sesuatunya kepada Tuhan, di mana kita bisa berserah penuh kepada Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Jadi untuk mendapatkan pengertian berserah, seorang yang beriman harus bisa mengalami dan merasakan dahulu sesuatu itu dalam perjalanan hidupnya. Kalau dia nggak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, percuma. Saudara membagikan suatu kabar sukacita, katanya begini, kata si A begini, kata si B begitu. Tapi saudara nggak punya pengalaman. Saat saudara masuk dalam pergumulan tersebut, kita adalah menjadi orang yang paling bimbang. Kita nggak ngerti seperti apa. Sama seperti pandemi saat ini. Kita nggak ada yang mengerti bagaimana cara menangani pasien. Tapi saudara diberikan hikmat. Saudara memang tidak harus mengalami. Ya siapa yang mau mengalami hal tersebut? Itu kan perjuangan. 50% chance-nya. Hidup atau mati gitu. Tetapi oleh hikmat yang diberikan, kita bisa melihat pengalaman orang lain, kita lihat sendiri dengan mata kepala kita, menyaksikan, kan sama dengan kita punya pengalaman. Ternyata obatnya cuma antivirus, antibiotik, vitamin, dan harus dilakukan sesegera mungkin, jangan sampai telat. Kalau saudara sudah mengalami hal yang tidak baik,
karena telat penanganannya, nah itu resiko. Gitu. Jadi sebelum kita masuk menyikapi bagaimana kita bisa makan obat-obatan dan segala macam, lebih baik kita menjaga kesehatan kita sendiri supaya kita nggak terkena, gitu kan, lebih baiknya. Jadi pengalaman yang tadi saya bilang, kalau kita harus mengalami sendiri, ya pengalaman orang yang kita tahu, yang benar-benar diceritakan dengan benar, kita ambil sebagai bagian dari pengalaman kita. Ya, kalau memang sebagian dari kita sudah pernah mengalami, ya itu lebih afdol lagi kira-kira begitu pengalamannya. Tapi ya dengan cara demikian kita bisa mengerti, berserah kepada Tuhan bukan berarti kita hanya diam aja, bukan berarti kita menunggu tanpa kita berbuat apapun. Kita harus tahu bagaimana cara Tuhan bisa memberikan kepada kita. Tipsnya cuma ada dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 tadi. Pertama, doa. Dekat kepada Tuhan sehingga kita tahu keinginan Dia untuk kita apa. Yang kedua, percaya kepada Dia. Katakan tadi, marilah kepadaku, itu adalah ajakan daripada Tuhan. Semua yang letih lesu semua itu ya kita semua. Yang ketiga, kita diminta untuk belajar kepada Tuhan. Belajar apa? Belajar berserah. Belajar berserah lalu ngapain? Mengenal kehendaknya. Bagaimana cara mengenal kehendaknya? Semua ada di Alkitab, saudara harus baca satu persatu. Sehingga kita mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Yang keempat, kita diminta pikul kuk yang dipasang oleh Tuhan. Percayakan masalah kita kepada Tuhan. Serahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan, tapi bukan pasrah, bukan menyerah. Dan kita harus bisa taat pada rencana dan kehendak Tuhan. Musik boleh maju ke depan. Firman Tuhan, Nuh pasti nggak tahu apa yang terjadi saat bencana air bah. Tapi Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda janjinya yang kekal di dalam zaman tersebut. Ia pasti menjadikan kita seorang pemenang atas segala perkara yang ada di bumi ini. Supaya kita bisa percaya. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah pandemi virus ini, tetapi biar Tuhan yang selalu mengingatkan kita supaya Ia membentuk kita, membentuk menjadi pemenang, sehingga kita semua boleh percaya bahwa segala rencananya baik bagi kita. Amin. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Dari awal kata kuncian. Amin. Hidupku tak selalu tanpa kamu yang pegang, namun kasih-Mu yang kepadaku pada waktu yang tepat.
seperti pelangi sehari hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Bapa di surga, seperti janjimu memberikan pelangi sehabis hujan, kami percaya Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi umat jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berikan pada kami semua penuh dengan penyertaan-Mu Tuhan dalam menjalani hari-hari yang boleh dibilang sulit akhir-akhir ini. Kami percaya seluruh jemaat diberikan kekuatan, penghiburan, berikan kesehatan yang baik, sehingga pada saatnya saat kami boleh bertemu muka dengan muka, kami boleh selalu menyiarkan, membagikan pengalaman setiap kami bahwa Tuhan itu selalu ada di samping kita. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Gembala Sidang Pak Naryo, dimanapun saat ini melayani. Tuhan tetap memberikan yang terbaik, berikan hikmat-Mu supaya apa disampaikan hanya berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami mau rindu untuk mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat yang berlimpah dari surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, nyata saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan seperti Selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.